Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Bapak Dr. Sonedi MPD. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Tengah, diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Suyuti Samsul, MPPM. Yang terhormat Bapak Wali Kota Palangkaraya, Bapak Pairit Naparin SE. Yang terhormat Kapolda Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat Kapolresta Palangkaraya atau yang mewakili. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Ketua Dewan Adat Dayak sekaligus anggota DPR RI, Bapak Agustiar Sabran, Eskom. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Direktur Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Palangkaraya atau yang mewakili. Divisi Logistik Program Vaksinasi untuk Negeri Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Riki Septiandi, Escape Nurse, Koordinator Disinfokom MCCC, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Budi Santoso, SPSI MKM. Kemudian izinkan juga saya menyapa para undangan yang hadir secara virtual pada hari ini melalui platform Zoom Meeting. Selamat datang kepada yang terhormat Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Widiana. Ketua Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Dr. Agus Samsudin. Wakil Rektor 1, 2, dan 3, serta seluruh unsur pimpinan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu baik secara tatap muka maupun secara virtual pada hari ini dalam kegiatan seremoni vaksinasi masyarakat lintas agama yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pencerahan serta syafaat bagi umatnya hingga yaumil akhir. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya membacakan susunan acara kita pada hari ini, saya sampaikan bahwa acara kita hari ini disiarkan secara live oleh TV Muhammadiyah dan channel YouTube Muhammadiyah. Baiklah, acara kita hari ini adalah pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah, laporan dari Ketua Panitia, sambutan, dan penutup. Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Kepada hadirin, kami persilahkan untuk berdiri.
Silakan duduk kembali. Recording in progress. Kita masuki acara selanjutnya. Laporan Ketua Pelaksana Kegiatan Vaksinasi Masyarakat Lintas Agama kepada Apoteker Guntur Satrio Pratomo, SFAM MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Dr. Sunedi MPD. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Suyuti Samsul MPPM. Yang saya hormati Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Windia. Yang saya hormati Ketua MCCC Pusat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang saya hormati Bapak Wali Kota atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolda Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolresta Kota Palangkaraya atau yang mewakili, serta unsur pimpinan yang dalam hal ini sudah datang di tempat. Ada Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Dr. Hajah Laksminarti SHMH, dan Ibu Wakil Rektor 2, Ibu Dr. Ika Safitri Windiarti PhD. Alhamdulillah, puji dan syukur kita hadirkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkat, rahmat, dan limpahannya kita dapat berkumpul baik secara tatap muka maupun secara virtual dalam kegiatan vaksinasi masyarakat lintas agama yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 16 Agustus sampai tanggal 20 Agustus 2021. Izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan. Dasar kegiatan ini adalah program percepatan vaksinasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah yang diinisiasi oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah COVID-19 Command Center dan Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis. Universitas Muhammadiyah bersurat ke kementerian dan mendapatkan vaksinasi, jenis vaksinasi Sinovac dengan jumlah 1.500, sasaran vaksinasi mahasiswa dan masyarakat umum lintas agama. Tim vaksinator melibatkan 2 tim vaksinator. Tim vaksinator pertama dari RSI PKU Muhammadiyah Palangkaraya. Tim vaksinator kedua dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah sasaran sampai dengan saat ini sudah memenuhi sasaran sebanyak 1.500 dosis. Vaksin sudah berada di aula untuk dilaksanakan proses vaksinasi dan sekarang bisa sambil berjalan untuk hari pertama. Dan untuk tim non teknis dibantu oleh MCCC Kalteng dan tim dari kepanitiaan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Sumber anggaran pelaksanaan vaksinasi lintas agama sepenuhnya didukung oleh Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
Waktu pelaksanaan dimulai dari hari ini 16 Agustus sampai dengan 20 Agustus 2021. Demikian Bapak Ibu laporan kegiatan yang dapat saya sampaikan. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih banyak atas pihak-pihak yang telah mendukung kami baik secara fisik maupun material terkait terlaksananya program vaksinasi masyarakat lintas agama di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan ini sedemikian rupa sehingga nantinya berjalan dengan baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikian laporan yang saya sampaikan selaku Ketua Pelaksana Program. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Guntur Satrio Pratomo, Ketua Panitia Pelaksana kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, kita akan dengarkan bersama sambutan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya kepada Bapak Dr. Sonedi MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Widiana, Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang hadir pada pagi hari ini melalui Zoom meeting. Yang saya hormati dan kita banggakan Ketua MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Agus Samsudin beserta jajaran pengurus MCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah baik yang hadir secara virtual ataupun yang hadir di lokasi saat ini yaitu di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Yang saya hormati Pak Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Pak Dr. Sayuti Samsul. Yang saya hormati Pak Kapolda Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang saya hormati Ayahanda Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Ketua MCCC Provinsi Kalimantan Tengah, serta teman-teman Wakil Rektor, para peserta vaksinasi COVID-19 di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, serta teman-teman wartawan dan media massa maupun media cetak yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pagi hari ini dalam suasana yang cerah seperti ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita, yaitu kegiatan kemanusiaan pada pagi hari ini dalam rangka vaksinasi COVID-19 di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis yang telah mempercayakan kepada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pelaksanaan vaksinasi pada pagi hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu pengurus pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sudah bekerja sama untuk Universitas Muhammadiyah bisa mendapatkan vaksinasi yang jumlah sudah disampaikan tadi, yaitu 1.200
vaksin yang akan kita laksanakan dalam 4 hari ke depan ini. Kemudian terima kasih juga kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dalam melaksanakan vaksin ini. Mulai dari awal kegiatan kita sudah melaksanakan rapat kerjasama sampai terlaksananya kegiatan kita pada pagi hari ini. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini tidak lain adalah dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dalam rangka membantu pemerintah bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang terjadi baik di negara kita ataupun di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Kalau kita melihat misalnya data perharian COVID-19 di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya, ya terjadi fluktuatif naik turun. Kalau kemarin kurang lebih 300-an orang kalau tidak salah yang terkonfirmasi COVID-19. Ya hari berikutnya mungkin bisa turun, bisa naik. Begitu juga dengan yang meninggal dunia dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa COVID-19 ini memang ada dan hadir sebenarnya di tengah-tengah kita. Maka oleh sebab itu harapan saya kepada para peserta yang sudah melaksanakan vaksinasi tahap pertama ini, maka nanti jangan tetap putus untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita menghindari agar tidak terjangkit COVID-19 ini. Nah, perlu juga saya sampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang mewakili gubernur pada saat ini, pelaksanaan pendaftaran kami alhamdulillah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan tenaga IT kita gunakan sehingga jumlah yang 1.500 mendaftar itu kita tidak melihat orangnya yang mendaftar siapa. Karena kita sudah menggunakan sistem IT dalam jangka kurang lebih 1 jam sudah selesai semua 1.500 dan pendaftaran itu sudah kita tutup semuanya. Nah ini kita lakukan supaya apa? Ya kita ingin menyelesaikan masalah tanpa masalah. Seperti apa yang disampaikan oleh Pegadaian itu yang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah vaksinasi yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Palangkaraya hari ini juga kami harapkan supaya tidak menimbulkan masalah, tidak menimbulkan kerumunan dan seterusnya. Seperti ya mudah-mudahan berbeda dari pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan oleh lembaga instansi yang lain. Nah, karena kami berharap bahwa pelaksanaan ini mudah-mudahan ada perbedaan gitu dari pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh instansi dan dinas yang lain. Nah, oleh sebab itu maka ya kami melakukannya pendaftaran melalui online, kemudian peserta dipersilahkan memilih waktu dan jamnya, dan dalam waktu kurang lebih 1 jam maka semuanya sudah selesai jumlah yang 1.500 itu. Nah harapannya juga ya kami nanti akan melaksanakan vaksinasi yang tahap kedua juga di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ini dengan jumlah yang sama yaitu 1.500 orang. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kegiatan ini paling tidak kita berusaha semaksimal mungkin untuk memutus tali rantai penyebaran COVID-19 ini sehingga korban COVID-19 ini tidak terlalu banyak nantinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
Dan boleh saya minta aplaus untuk kita semua? Terima kasih. Boleh sekali lagi? Oke. Baiklah, kita masuk kepada sambutan yang ketiga. Sambutan Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara virtual, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Dr. Widiana. Pada Ibu Dr. Widiana, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wali Kota Palangkaraya, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, jajaran pimpinan Kepolisian Palangkaraya dan Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center, pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Bapak Ibu, para undangan sekalian, maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita bisa mengikuti kegiatan pembukaan vaksinasi lintas agama, lintas ormas, dan masyarakat umum di Kota Palangkaraya pada pagi hari ini. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Muhammadiyah dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah Kalimantan Tengah. Saya mewakili Bapak Kepala Pusat Krisis Kesehatan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia yang telah berupaya keras untuk menyelenggarakan kegiatan vaksinasi ini. Bapak Ibu sekalian, melalui vaksinasi ini kita berupaya untuk membangun kekebalan masyarakat terhadap penularan COVID-19 melalui kekebalan tubuh individu atau kekebalan pada diri kita sendiri yang diperoleh melalui vaksinasi ini. Kita berusaha untuk membangun kekebalan kelompok sehingga setiap masyarakat nanti akan saling melindungi dan tidak ada tempat lagi bagi COVID-19 penularan karena yang sudah divaksinasi. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, masyarakat diharapkan peran aktifnya, kita harus tetap produktif, namun kita juga harus menjaga diri kita aman dari COVID-19. Vaksin ini bukan upaya utama ya untuk mencegah penularan virus COVID-19, namun vaksin akan sangat bermanfaat untuk membentuk kekebalan tubuh atau imunitas dan mencegah keparahan saat seseorang terinfeksi virus COVID-19. Jadi dengan vaksinasi akan sempurna ya efektivitasnya jika kita kita gabungkan dengan pencegahan penularan lainnya, yaitu dengan melakukan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini tetap merupakan upaya pencegahan primer, Bapak Ibu sekalian, namun dengan kita tambah dengan vaksinasi, insya Allah akan lebih optimal. Bapak Ibu sekalian, program vaksinasi ini merupakan strategi pencapaian yang harus disesuaikan dengan sistem sosial, budaya, kultur, agama, dan pendidikan, serta banyak faktor lain lagi. Sehingga sistem kerjanya harus melalui koordinasi lintas sektoral. Dengan peningkatan target vaksinasi dari 1 juta orang per hari yang ditetapkan oleh Bapak Presiden menjadi 2,3 juta orang per hari, tentu saja hal ini bukan pekerjaan ringan bagi kami di Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, kami membutuhkan dukungan, kolaborasi, dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media untuk melakukan kerjasama dalam mengakselerasi program vaksinasi COVID-19 ini. Muhammadiyah selama ini sudah menjadi mitra kami yang sangat baik, ya, dengan jejaring kelembagaannya yang luas di seluruh Indonesia, membantu kami untuk melakukan akselerasi program vaksinasi ini di seluruh Indonesia. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran serta aktif keluarga besar Muhammadiyah, pemerintah daerah setempat dalam membantu menangani pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi, saya harapkan kerjasama ini bisa terus berjalan secara berkesinambungan. Mudah-mudahan juga
kegiatan kita pada hari ini bisa lancar pula. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Widiana. Selanjutnya, masih secara virtual, sambutan Ketua Muhammadiyah COVID-19, Comment Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kepada Dr. Agus Samsudin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Palangkaraya, yang saya hormati seluruh jajaran kepolisian atau yang mewakili baik dari Kapolda maupun Kapolres, dan juga Dinas Kesehatan tentu saja yang ikut mensupport acara pada hari ini. Tidak ketinggalan kepada Dr. Widiana dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, keluarga besar pimpinan wilayah Muhammadiyah Aisyah Kalimantan Tengah beserta seluruh PDM dan organisasi otonom. Tidak ketinggalan tentu saja Bapak Rektor beserta seluruh jajarannya yang menjadi tuan rumah hari ini. Terima kasih banyak atas kesediaannya. Bapak Agustian Sabran tadi yang berkenan hadir, terima kasih banyak Bapak pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama tentu alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kekuatan pagi hari ini untuk pembukaan acara vaksinasi di Palangkaraya ini. Hari ini adalah vaksinasi ke-36 yang dilakukan oleh MCCC di seluruh Indonesia, yang alhamdulillah pesertanya membludak. Bahkan yang terakhir di Sidoarjo itu dari 5.000 dosis dalam waktu beberapa jam pendaftaran sudah habis. Sehingga oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah ditambah 5.000 dosis lagi untuk vaksinasi ini. Nah, saya berharap tentu saja vaksinasi di Kalimantan Tengah ini akan berlangsung dengan sukses karena didukung oleh semua pihak dan insya Allah semuanya bisa berjalan lancar tanpa ada satu halangan apapun. Oleh karena itu, perkenankan saya atas nama MCCC menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara hari ini, termasuk tentu saja Kementerian Kesehatan yang menyediakan vaksin, UM Palangkaraya yang menyediakan seluruh fasilitasnya, dan seluruh jajaran pemerintah yang ada di Kalimantan Selatan. Muhammadiyah secara konsisten dan akan terus melakukan acara ini bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan dan juga Kepolisian Republik Indonesia untuk pelaksanaan di seluruh Indonesia. Dan ini ada 8 event vaksinasi yang dilakukan oleh MCCC, dan mudah-mudahan ini membantu pemerintah. Saya yakin saatnya sekarang seluruh lapisan masyarakat bersama-sama membantu pemerintah untuk menyelesaikan pandemi. Di Jawa alhamdulillah sudah mulai agak turun, dan di luar Jawa sekarang agak naik, tetapi dengan vaksinasi dan juga protokol kesehatan ditambah dengan 3T, testing, tracing, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan acara hari ini menjadi acara yang baik dan menjadi bagian dari amal ibadah kita di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang mudah-mudahan setelah acara ini berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan secara virtual dari Dr. Widiana dan Dr. Agus Samsudin.
dan Ibu Widiana serta Pak Agus Samsudin akan terus mengikuti seremoni ini hingga acara selesai. Baiklah, hadirin yang saya hormati, sambutan Gubernur Kalimantan Tengah dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus membuka secara resmi kegiatan vaksinasi. Kepada Dr. Suyuti Samsul, MPPM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan puja bagi Allah Tuhan semesta alam, dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan sambutan dari Pak Gubernur, saya mohon izin menyampaikan permohonan maaf dari beliau yang tidak bisa hadir membersamai kegiatan ini karena sedang menjalani isolasi. Bukan karena sakit, tapi karena keluarganya sakit dan sebagai tanggung jawab pemimpin, beliau memutuskan isolasi sampai hasil memastikan negatif. Ya, dan alhamdulillah sebetulnya sudah negatif tadi malam. Namun masih ada beberapa hal mungkin yang menjadi pertimbangan. Pak Wagub pada saat yang sama juga tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang bersamaan, dan Pak Seda juga ada kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk datang bersama kita, sehingga diwakilkan ke saya dengan mungkin pertimbangannya karena satu, saya Kepala Dinas Kesehatan, yang kedua saya adalah warga Muhammadiyah, sekalian aja disuruh wakili. Ya. Yang terhormat Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Ibu Dr. Widiana, yang kami hormati Ketua MCC PP Muhammadiyah, yang kami hormati Bapak Kapolda atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah, yang kami hormati Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya beserta seluruh wakil rektor dan seluruh Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Yang kami hormati Wali Kota Palangkaraya, yang kami hormati Kapolres Palangkaraya atau yang mewakili, tadi Wali Kota juga yang mewakili, yang kami banggakan para penyelenggara vaksinator, ya peserta penyelenggara vaksinasi untuk masyarakat umum dan lintas agama. Hari ini adalah hari yang baik bagi kita semua bahwa ada upaya aktif dari masyarakat, kelompok komunitas tertentu, komunitas masyarakat yang ikut aktif untuk ikut mensukseskan percepatan vaksinasi. Perlu kami sampaikan bahwa karena kolaborasi semua pihak, saat ini Kalteng itu untuk dosis kedua itu masuk yang tertinggi nasional di luar Jawa ya, di luar Jawa. Kemudian dosis 1 juga cukup bagus. Dan dari sisi protokol kesehatan, Kalteng ini nomor 1 kedisiplinan masyarakatnya memakai masker. Itu survei, bukan kita yang selenggarakan. Artinya apa? Seluruh unsur masyarakat, seluruh unsur pemangku kepentingan, pemerintah, kemudian unsur-unsur terkait, seluruh masyarakat itu terlibat aktif dalam proses pencegahan COVID-19. Ya memang secara faktual, angka-angka kita tidak turun tapi juga tidak naik signifikan ya. Jadi Kalteng ini dari sisi epidemiologis menunjukkan bahwa memang masih ada pandemi ya, pandemi di seluruh dunia, terbukti dari angka-angkanya tidak turun tapi tidak naik juga. Ya, namun kita berharap percepatan vaksinasi itu akan membantu penurunan penularan COVID-19.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa vaksinasi ini adalah salah satu ikhtiar dan memang terbukti cukup tangguh, ya, cukup tangguh menghadapi COVID-19. Di negara-negara dengan angka cakupan vaksinasi yang sudah besar, itu penularan sangat menurun. Ya memang misalnya kalau kita lihat di media bahwa Amerika Serikat itu saat ini memang terjadi konfirmasi positif yang cukup tinggi, kemarin itu sampai 100 ribuan lebih per hari, tetapi sebagian besar, sekali lagi, sebagian besar yang positif itu belum divaksin. Ya. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, angka kematian tertinggi itu justru terjadi pada mereka yang belum divaksin. Ya. Kita punya pengalaman di rumah sakit kita, Doris Silvanus, nakes-nakes yang telah mengalami 2 kali vaksinasi itu 10 hari dirawat, 10 kali isolasi, kalau kena 10 hari diisolasi, itu sudah bisa masuk kerja lagi. Dibanding yang tidak divaksin, itu lama lagi. Ya, memang sebagai negara yang tidak memproduksi vaksin sendiri, upaya untuk mencukupi itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Perlu kerja keras. Tetapi untuk Agustus ini, pemerintah pusat sudah menyediakan vaksin dalam jumlah besar, ya, dalam jumlah besar. Dan saat ini dalam data kami pun yang ada bahwa di Kalteng ini ada 133.000 vaksin, dosis vaksin, ya. Saya meminta kepada semua penyelenggara vaksin, pengelola vaksin untuk mempercepat vaksinasi. Seperti yang kita ketahui bahwa vaksin yang dikirim itu selalu melalui 3 jalur besar. Yang pertama jalur TNI itu 30%, jalur Polri 30%, dan jalur Dinas Kesehatan 40%. Nah itu yang ini kemudian ada beberapa jalur khusus seperti yang melalui Muhammadiyah ini, ada juga melalui OJK dan lain-lain, tapi itu sebetulnya tidak banyak, ya, kecil jumlahnya. Nah kalau 133.000 ini bisa dipakai terutama untuk menggenapkan dosis 2, saya kira ketangguhan sistem kita cukup besar. Namun sebelum tercapai dosis penyuntikan 70%, terus terang kita tidak bisa menilai efektivitas vaksin, ya, kecuali pada komunitas-komunitas yang sudah betul-betul di atas 70%, seperti komunitas nakes, ya. Komunitas nakes itu yang dievaluasi memang perlindungan vaksin sangat bagus, bisa melindungi sampai 98%. 98% angka kematian dan 94% pada perawatan inap karena COVID. Nah, sehingga angka-angkanya cukup bagus, ya, cukup bagus. Nah, untuk masyarakat umum kan kita belum bisa evaluasi karena angkanya masih di bawah 70%. Tapi di negara-negara yang sudah 70% ke atas, angkanya sangat menjanjikan. Dan sampai saat ini, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tidak ada satupun bukti sebetulnya yang mengatakan bahwa vaksin itu tidak efektif menghadapi varian-varian baru. Ya, yang muncul itu adalah hoax. Sampai sekarang tidak ada satupun penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa tidak ampuh menghadapi berbagai varian baru, sehingga kita masih percaya vaksin ini sanggup menghadapi COVID dengan berbagai variannya. Nah, olehnya itu sebelum mencapai herd immunity, kemudian juga mencapai 70% vaksinasi minimal raya Indonesia, kita berharap terus untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, ya, protokol kesehatan, karena protokol kesehatan itu juga sampai sekarang masih sangat terbukti efektif menghadapi berbagai varian-varian baru. Ya, ada cumanya. Kita sering mengaku sudah memakai masker, tapi hobi memegang muka. Nah, jadi selain memakai masker, salah satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa jangan pernah menyentuh muka dengan tangan kecuali yakin tangannya bersih. Itu dulu, itu makanya disuruh bawa hand sanitizer, disuruh cuci tangan supaya kalau lupa menyentuh muka, lupa kemudian menyentuh muka, tangan sudah bersih. Itu alasannya sebetulnya. Nah, sehingga jika orang memakai masker tidak menyentuh muka kecuali tangan bersih, itu resiko penularan menjadi 0% sebetulnya. Ya, 0%.
Tapi ini kan bagian perilaku, Bapak Ibu. Bagian perilaku yang memang perlu dilakukan rekayasa. Ya, perlu dilakukan rekayasa untuk memperbaikinya, karena memang mengubah perilaku itu kan tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ngupil misalnya disuruh menghentikan ngupil itu tidak mudah gitu loh. Nah, sehingga memang ini memerlukan pendekatan baru, dan saya meyakini bahwa apa yang kita sebut sebagai health resilience atau ketahanan kesehatan itu harus dimulai dari perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Kalau mengutip teorinya Bloom, H.L. Bloom ini adalah ahli kesehatan masyarakat, teorinya teori klasik, tapi masih sangat bagus saat ini, bahwa derajat kesehatan masyarakat atau ketangguhan kesehatan masyarakat itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Ya, faktor pertama adalah faktor lingkungan, ya. Yang kedua adalah faktor perilaku, yang ketiga adalah faktor pelayanan kesehatan, yang keempat adalah faktor keturunan atau genetika. Ternyata faktor lingkungan itu berkontribusi 45% pada ketangguhan kesehatan. Kenapa? Banyak masalah kesehatan karena lingkungan tidak bersih. Ya, sampah di mana-mana. Kemudian faktor perilaku itu berkontribusi pada 30% ketahanan masyarakat. Jadi perilaku sama kesehatan lingkungan itu berkontribusi 75% terhadap derajat kesehatan masyarakat. Nah, lingkungan sendiri salah satu sebabnya karena perilakunya yang nggak bagus, buang sampah sembarangan. Misalnya ya, banyak mobil-mobil mahal kan lewat di depan kita, tapi tidak sadar mungkin buang sampah dari jendela, karena perilaku itu tidak berkaitan dengan pendidikan, tidak berkaitan dengan kekayaan, tapi dia pembiasaan. Sehingga kalau kita mau membangun ketangguhan kesehatan menghadapi COVID, kemudian menghadapi penyakit-penyakit re-emerging, kemudian new emerging disease atau penyakit-penyakit baru yang muncul, kuncinya kembali ke perilaku kesehatan dan lingkungan. Apa perilaku kesehatan? Yang bisa kita lakukan adalah memakai masker, cuci tangan. Kan sudah lama sebetulnya cuci tangan ini. Ya, saya tadi malam iseng-iseng Bapak Ibu membaca bahwa itu dulu kita punya mimpi abad ke-21. Abad ke-21 itu teknologi kita sudah sangat bagus. Kita sudah bisa sampai ke planet Mars, bisa sampai ke bulan sudah lama ya, bisa lihat mobil terbang. Ternyata di abad 21 itu kita baru belajar cuci tangan yang baik dan benar. Nah, kalau ini dimulai belajar cuci tangan yang baik dan benar ini bisa berjalan, kita sebetulnya akan lebih ringan menghadapi jika ada masalah-masalah kesehatan di kemudian hari. Cuci tangan. Cuci tangan yang baik dan benar, ternyata Bapak Ibu itu bisa menurunkan angka penyakit influenza maupun penyakit-penyakit yang mirip influenza seperti COVID itu sampai 70% hanya dengan cuci tangan. Kalau ditambah masker kan sebetulnya kita nggak perlu khawatir dengan penularan. Kalau ditambah. Nah, ini yang saya bisa pesankan pada kesempatan ini. Semoga situasinya makin baik dan kita bisa menghadapi masalah ini, keluar dari masalah krisis kesehatan ini dengan situasi yang lebih baik. Saya percaya Bapak Ibu bahwa krisis itu justru akan melahirkan pribadi tangguh di kemudian hari. Dan saya yakin itu bahwa kalau kita keluar dari saat ini, masalah kesehatan, krisis kesehatan saat ini, kita akan keluar sebagai bangsa yang tangguh. Ya, ada yang menarik kalau kita lihat mengapa di negara-negara dengan sumber daya alam yang terbatas selalu lebih maju. Ini kan pertanyaan menarik sebetulnya, Pak. Kalau tahun 80-an waktu saya masih mahasiswa itu ada tulisan yang sangat bagus tentang kutukan minyak bumi. Nah, kutukan minyak bumi itu mengatakan bahwa negara-negara dengan potensi minyak bumi yang banyak itu justru tidak memberikan tingkat kemakmuran bagi masyarakatnya yang bagus. Ya. Tetapi negara dengan sumber daya alam yang bagus itu lebih tangguh. Kenapa? Karena otaknya dipaksa terus mencari jalan keluar supaya bisa bertahan hidup. Ya, maka Korea, Jepang, kemudian barangkali negara yang dengan sumber alam yang baik itu, yang besar dan maju hanya Amerika Serikat. Selebihnya itu negara miskin sumber daya alam sebetulnya, karena dia memaksimalkan fungsi-fungsi otaknya.
Nah, mudah-mudahan krisis ini membuat kita keluar sebagai pemenang dengan pribadi yang lebih tangguh. Demikian Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Saya menyambut baik sekali lagi kegiatan ini, dan ini adalah contoh yang baik pelaksanaan vaksinasi yang tidak ada kerumunan sama sekali, ya, kerumunan, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi role model, ya, role model. Kalau Pak Rektor berkenan menyumbangkan, memberitahukan cara pendaftarannya ke yang lain-lain, saya pikir akan lebih bagus lagi, ya, disampaikan sehingga bisa menjadi amal jariah juga bagi Muhammadiyah, ya, karena dimanfaatkan untuk orang banyak. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam sambutan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Suyuti Samsul MPPM, saya mohon untuk bertahan di panggung, Pak. Baik. Acara akan kami lanjutkan dengan penyerahan secara simbolis vaksin dari Bapak Dr. Suyuti Samsul MPPM mewakili Gubernur Kalimantan Tengah kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kepada Bapak Dr. Sonedi MPD, saya persilahkan, dan Pak Rektor akan didampingi oleh pimpinan Pusat Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, Bapak Profesor Nursani Darlan. Saya persilahkan, Pak. Terima kasih, mohon bertahan lagi Pak. Silakan kepada teman-teman seksi dokumentasi dan media untuk mengabadikan. Baik, terima kasih Pak Suyuti, kemudian Bapak Sonedi, dan juga Bapak Profesor Nursani Darlan. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah rangkaian kegiatan opening seremoni vaksinasi masyarakat lintas agama yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah COVID-19 Command Center, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang didukung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang hadir secara langsung maupun secara virtual pada hari ini. Salam sehat dari kami semua, tetap jaga protokol kesehatan dan semoga kita berjumpa kembali pada acara atau kegiatan lainnya. Akhir kata, marilah kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Demikian kegiatan ini dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada tamu undangan untuk meninjau kegiatan vaksinasi yang kita selenggarakan di Aula Utama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Terima kasih, izin live.
wabarakatuh.